Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an yahtamal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit yang sudah mulai menyerah, kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat dan 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadir setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2021 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadir, Indonesia berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa dunia, karena bukan hanya kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana yang dinobatkan oleh Charity Aid Federation. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi dengan pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga zakat dan filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pengumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi. Kegiatan pemberdayaan umat terhenti. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Betul? Al-fakru ayyakuna kufra. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, simak dan saksikan bersama Syarhil Quran kami bertiga Di panggung yang mulia dan terbuka, mengangkat judul Pengelolaan Zakat Produktif dan Wakaf Cash sebagai penguatan kesejahteraan umat, berlandaskan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Khun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah kamu untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta ampunan serta dihapuskan segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan harta mereka. Namun pada saat itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, Ma umirtu an akhadha min amwalikum syai'a. aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan At-Ta'wil Ayatul Quran jilid ke-11 halaman 659. Dalam perspektif ilmu ma'ani, pada ayat tadi Allah menggunakan kalam insya Allah dengan sigot fi'il amr. Artinya Allah menuntut Rasulnya untuk mengambil zakat sebagai sarana pensucian diri dan harta mereka. Pada ayat ini pula Allah memerintahkan untuk mengelola zakat secara profesional, proporsional dan optimal untuk kesejahteraan umat yang seluas-luasnya. Hal ini bersamaan dengan lagu Umi Elvi Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang kami ubah liriknya. Ayo zakat, Wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. ayo zakat. Zakat bersihkan harta dan juga jiwa. Yang gembira, jadi agnia, hidup damai sejahtera selamanya. Setuju hadirin? Setuju. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad, sehingga dapat membersihkan jiwa manusia daripada kemiskinan dan dosa. Demikian ungkapan Yulizar Desan Rego dalam buku Fikih Pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak diupayakan untuk menggapai kesejahteraan. Namun sayang beribu sayang hadirin, fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan yang terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, gelandangan dan pengemis semakin marak kita temui. Bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi dan tak jarang pula hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Wahai sang penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah engkau lihat begitu banyak derita, banyak orang-orang miskin yang bermandikan air mata. Mereka menjerit, merasakan hidup yang semakin sulit. Sedangkan perutmu buncit dan bergerak.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat menjadi peran yang sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan? Sebagai solusinya, Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارقين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil saja, walau yang dibujuk hadiah untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, pada ayat tadi Allah mengawali ayat dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan konsep atau tafsir, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya, potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, hamba sahaya, para mualaf, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkamil Quran wal Nabi lima tadammanahu min as-sunnati wa ayyil Quran, jilid ke-10 halaman 244 menjelaskan qauluhu ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara. Artinya Allah mengkhususkan bagi sebagian orang untuk mengambil zakat sebagai bentuk nikmat dari Allah untuknya. Pada ayat ini pula Allah mengkhususkan bagi sebagian orang untuk menyisihkan harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai bentuk panjangan tangan kepada kaum fakir, miskin dan duafa. Oleh karenanya hadirin, pengelolaan zakat jangan hanya bersifat sementara atau hanya memenuhi kebutuhan konsumtif belaka. Pengelolaan zakat harus
mereka menjadi sejahtera dan berdaya. Demikian ungkapan Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. halaman 55 bagian bab. Hadirin, melalui inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial untuk mewujudkan zakat dan wakaf yang produktif adalah program wakaf cash, sebuah program pemanfaatan dana wakaf melalui zakat. Dari inovasi ini, setidaknya ada 3 dampak positif yang dapat kita rasakan. Pertama, Pemerintah menggunakan dana yang bebas bunga dan terlepas dari jeratan hutang. kedua, Keuntungan investasi sebagai income retribution untuk membuat kesejahteraan umat. ketiga, Kemudiannya stabilitas nasional, pusatnya pembangunan, tumbuhnya ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian kutipan dalam tajuk Wakaf Cash and Instrument of Economic Development dalam jurnal International Review Social Science and Humanity volume 6 halaman 5 sampai 7. Hadirin, dari serahan kami tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dengan pengelolaan zakat yang profesional dan tidak mementingkan kebutuhan konsumtif semata merupakan solusi tepat untuk menjadikan bangsa Indonesia yang iman dan imunnya kuat, Tubuhnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, tempat tinggalnya bertingkat, kesejahteraannya meningkat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai generasi yang kuat, hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat? Sepakat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.